Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitria Nurrohmah dengan NIM TBD 1901040, Prodi D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Akbar Surakarta. Pembahasan kita kali ini adalah proses pengolahan darah di PMI dengan dosen pengampu Ibu Syarifah, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat. Pasti banyak yang penasaran kan? Ya, simak videonya. Fit, emang darah yang mau didonorin itu harus diolah dulu ya? Iya dong. Nah teman-teman, setelah kita melakukan darah yang diambil harus melalui beberapa tahap loh sebelum darah itu diberikan kepada pasien. Untuk apa sih? Tentu saja untuk memastikan bahwa darah yang akan diproduksi benar-benar aman untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Terus prosesnya apa aja sih? Setelah kantong donor disimpan di dalam cool box, sampel darah akan diuji. Lalu pengujiannya apa saja? Yang pertama adalah uji saring infeksi menular lewat transfusi darah. Yang kedua adalah uji penggolongan darah. Yang ketiga adalah quality control. Dan yang terakhir adalah uji cocok serasi atau cross matching. Nah, untuk pengujian, sampel darah dengan tutup warna merah digunakan untuk pemeriksaan uji saring IMLTD. Biasanya kita akan menguji 4 penyakit parameter. Apa aja sih 4 penyakit parameter itu? Yang pertama adalah HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, dan juga sifilis. Lalu, untuk sampel darah dengan tutup warna ungu digunakan untuk pemeriksaan penggolongan darah. Oh kayak gitu. Terus apa masih ada proses yang lainnya? Tentu aja masih dong. Proses selanjutnya adalah pemisahan komponen darah. Sebelum dipisah, darah akan ditimbang. Setelah itu, kantong darah akan dicuci menggunakan centrifuge. Waktu pencucian darah sekitar 10-15 menit. Pada saat diputar, sel darah merah akan mengendap di bagian bawah dan cairan bening berwarna kuning adalah plasma. Plasma akan berada di atas. Maka cairan plasma akan dipisah ke kantong kedua menggunakan mesin yang dilakukan secara tertutup untuk meminimalisir terjadinya resiko kontaminasi. Terus setelah darahnya tuh dipisahkan, proses selanjutnya apa lagi? Setelah sel darah merah dan juga plasma kita pisahkan ke masing-masing kantong, maka kantong tersebut kita pisahkan. Setelah itu kita berikan label sesuai dengan nama darahnya. Terus masing-masing nama darah itu apa aja? Masing-masing nama darah ini adalah berupa komponen yang berada di dalam darah. Lalu komponen darah ini terdiri dari apa aja? Yang pertama ada PRC atau packed red cell. Ada FFP, fresh frozen plasma, ada TC, thrombocyte concentrate, ada WB, whole blood, Pufficat, AHF, dan platelet rich plasma. Berarti udah itu prosesnya? Tentu saja belum dong. Masih ada proses karantina darah. Sebelum darah diberikan kepada pasien, darah harus dikarantina. Terus buat proses karantinanya berapa hari atau berapa bulan? Proses karantina darah itu tidak sampai dengan 1 bulan. Dalam artian, proses karantina itu sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan dan juga hasilnya. Apabila hasil pengujian darah, uji saring, dan juga penggolongan sudah turun, maka link dengan sistem informasi darah dan petugas pengolahan darah sudah mengetahui hasil dari pengujian, maka darah bisa diluluskan dari mutu kualitas darah. Apabila hasil pengujian masih meragukan dan reaktif uji saring, maka darah akan kita sisihkan dan darah tidak boleh kita keluarkan. Terus darah yang reaktif itu proses selanjutnya digimanain? Darah yang reaktif akan kita keluarkan melalui pintu yang berbeda dan kita akan melakukan pendataan untuk dimusnahkan.
Biasanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan dan juga pembakaran. Yang pembakaran tersebut dilakukan beserta kantong dari darahnya. Mengapa demikian? Karena darah yang reaktif berarti darah itu mengandung virus ataupun bakteri, sehingga darah itu sangat rentan untuk mengkontaminasi darah-darah yang aman, ataupun kita juga bisa terkontaminasi dengan darah tersebut. Maka darah yang reaktif harus kita bakar beserta dengan kantongnya. Kalau yang reaktif dibuang, terus darah yang aman prosesnya kayak gimana? Darah yang aman juga akan dikeluarkan melalui pintu yang berbeda. Jelas tujuannya untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan menjaga kualitas darah agar tetap aman dan baik. Darah tersebut akan kita labeli dan ditandai sesuai dengan jenis komponennya. Hasil pengujian yang telah dilakukan, di mana pengujian tersebut berupa seleksi awal. Misalnya, berapa kadar hemoglobin darah pendonor pada saat ia mendonorkan darahnya, berapa tekanan darah pendonor pada saat ia melakukan donor darah, kuesioner kesehatan, uji saring infeksi menular lewat transfusi darah, dan hasil penggolongan darah kita lampirkan di kantong darah tersebut. Atau semua informasi mengenai hasil pengujian kita labelkan pada kantong tersebut. Kemudian petugas akan menyatakan bahwa darah tersebut lulus dan aman untuk diberikan kepada pasien. Belum selesai loh, masih ada proses selanjutnya. Loh, masih ada prosesnya tuh. Banyak banget ternyata ya. Yoi dong. Proses selanjutnya adalah quality control, pengemasan kantong darah, di mana akan lebih diperhatikan lagi mengenai kualitas darah yang akan dikeluarkan, mulai dari berapa jumlah kadar hemoglobin, hematokritnya, berapa jumlah trombosit darah yang ada di kantong tersebut, dan itu dilakukan secara random, 1% dari semua total produksinya. Terus caranya kita biar tahu gimana darah yang cocok buat didonorin itu gimana? Cara untuk kita mengetahui darah yang seperti apa yang cocok untuk diberikan kepada pasien. Tentu saja darah yang diberikan harus darah yang benar-benar aman, yang memiliki kualitas bagus. Ya, sebelum darah diberikan kepada pasien, kita akan melakukan proses uji cocok serasi atau cross matching terhadap sampel pasien dan juga sampel pendonor. Nah, keduanya akan kita adu. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa darah pasien dengan darah pendonor itu benar-benar cocok, sehingga tidak akan menimbulkan reaksi pasca transfusi. Nah, itu tadi proses pengolahan darah. Selain prosesnya yang panjang, kita juga harus menjamin mutu kualitas darah agar darah aman untuk diberikan kepada pasien. Kalau kamu mau mendonorkan darah, kamu bisa banget datang ke PMI atau unit donor darah terdekat, atau mobile unit yang berada di tempat-tempat tertentu. Terima kasih sudah menyimak video ini.